Universitas Samratulangi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang materi sistem muskuloskeletal. Namun sebelum itu kami dari kelompok 7 kami akan memperkenalkan diri. Oh, hi. Wait a minute. Saya Nelpalae dengan NIM akhir 20. Saya Stofio Deltaniko Fabio Tinangun dengan NIM akhir 18. Perkenalkan, nama saya Lauren Kimberly Komalik dengan NIM akhir 05. Perkenalkan, nama saya Yohana Destriani Purba dengan NIM akhir 16. Perkenalkan, nama saya Valmin Jematis dengan NIM akhir 29. Perkenalkan, nama saya Marsenda Kencam dengan NIM akhir 35. Nah, pengertian sistem muskuloskeletal merupakan sistem organ yang memberi manusia kemampuan untuk bergerak menggunakan sistem otot dan kerangkanya. Sistem muskuloskeletal memberikan bentuk, kerangka, dukungan, stabilitas, dan pergerakan pada tubuh. Komponen utamanya adalah tulang dan jaringan ikat yang menyusun kurang lebih 25% berat badan dan otot menyusun kurang lebih 50%. Fungsi utama sistem muskuloskeletal termasuk mendukung tubuh, memungkinkan gerak, dan melindungi organ vital. Bagian kerangka berfungsi sebagai sistem penyimpanan utama kalsium dan fosfor dan mengandung komponen penting dari sistem hematopoietik. Manusia dilahirkan lebih dari 300 tulang, namun banyak tulang yang menyatu agar kelahiran dan kedewasaan. Hasilnya, rata-rata kerangka tulang orang dewasa terdiri dari 206 tulang. Ada 3 jenis otot: jantung, rangka, dan otot polos. Otot polos digunakan untuk mengontrol aliran zat dalam lumer organ berongga dan tidak dikontrol secara sadar. Otot rangka dan otot polos yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal dan hanya otot yang dapat menggerakkan tubuh. Selanjutnya, otot jantung. Otot jantung ditemukan di jantung dan hanya digunakan untuk mengedarkan darah. Sama seperti otot polos, otot-otot ini tidak berada di bawah kendali sadar. Selanjutnya kita masuk pada data dan masalah muskuloskeletal. Yang pertama, sekitar 1,71 miliar orang menderita penyakit muskuloskeletal di seluruh dunia. Yang kedua, kondisi muskuloskeletal merupakan penyebab utama kecacatan di seluruh dunia, dengan nyeri pinggang menjadi penyebab utama kecacatan di 160 negara. Yang ketiga, kondisi muskuloskeletal secara signifikan membatasi mobilitas dan ketangkasan yang menyebabkan pensiun dini, berkurangnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Dan yang terakhir, karena pertumbuhan populasi dan penuaan, jumlah orang yang hidup dengan kondisi muskuloskeletal dan keterbatasan fungsional terkait meningkat pesat. Berikutnya yaitu sendi osteoartritis, rheumatic arthritis, psoriatic arthritis, asam urat, spondyarthritis. Tulang yaitu osteoporosis, osteopenia, dan patah tulang kerapuhan terkait patah tulang traumatis. Otot yaitu sarkopenia. Area atau sistem tubuh yaitu kondisi nyeri regional, misalnya nyeri punggung dan leher yang meluas, misalnya fibromalgia. Penyakit inflamasi seperti penyakit jaringan, ikat yang vaskulitis yang memiliki manifestasi muskuloskeletal, misalnya lupus erythematosus sistematik atau amputasi sebagai akibatnya karena penyakit atau trauma. Lanjut, penyakit yang berhubungan dengan sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada cedera atau seperti patah tulang ataupun terkilir. Dan yang kedua, penggunaan secara berlebihan, yaitu aktivitas fisik yang membuat yang terlalu berat atau berulang-ulang. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan, terutama pada
pada remaja, pertumbuhan tulang yang cepat bisa menyebabkan nyeri sementara. Dan yang terakhir ada penyakit tertentu seperti artritis, osteoporosis, dan fibromyalgia. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.